Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga kata Nabi SAW, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Tiap-tiap kalian pasti masuk surga. Yang sudah beriman ini muslim masuk surga. Kecuali orang-orang yang enggan, kecuali orang yang sengaja tidak mau masuk. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Kok bodoh benar gak mau masuk surga itu siapa? Kata Nabi SAW, barang siapa yang mematuhiku niscaya masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia telah enggan. Termasuk dalam durhaka kepada Nabi SAW adalah memilah-milah syariat beliau. Menerima yang disukai dan mengerjakan apa yang meninggalkan apa yang tidak disukai. Termasuk pelanggaran terhadap syariat Nabi SAW adalah mengada-ngadakan syariat setelah beliau menyampaikan. Yang biasa dikenal dengan bid'ah. Itu termasuk adalah tidak menghormati Nabi SAW. Nabi SAW sudah mengatakan di akhir hidup beliau, waktu selesai haji wada, haji perpisahan, beliau naik di atas mimbar pada saat turun firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka beliau SAW naik di atas mimbar, kumpulin semua sahabat lalu berkata, seorang hamba, setelah memuji Allah salawat pada diri beliau SAW, beliau mengatakan seorang hamba diberikan pilihan bertemu dengan Tuhannya atau tinggal di dunia yang fana ini. Lalu dia memilih Tuhannya. Ketahuilah, agama yang aku bawa telah disempurnakan oleh Allah. Sudah selesai. Semua halal haram sudah jelas. Semua sahabat itu suka duka, mereka saling salaman, berpelukan, gembira. Agama Allah sempurna luar biasa. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar menangis, terisak-isak di masjid. Maka semua sahabat bertanya, ada apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, waktu Nabi SAW masih di atas mimbar nih. Kata Abu Bakar, kalau pembawa risalah dari langit sudah menyampaikan semua amanah Sang Pencipta, kira-kira menurut kalian apa yang tersisa? Sahabat diam. Kata Abu Bakar, pembawa risalah itu akan pulang kepada Tuhannya. Artinya Nabi SAW sudah mau meninggal. Karena itu saya menangis. Apa jawaban Nabi SAW? Benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Benar. Maka orang semua terisak-isak menangis. Lalu kata Nabi SAW apa? Wahai sekalian manusia, jangan bersedih. Karena perjanjian kita di haudku, di kualaku nanti di mahsyar. Yang penting kalian ikuti ajaranku, sudah aman, akan ketemu kok. Makanya beliau mengatakan di sini, kalian semua bisa masuk surga, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Orang yang mematuhiku pasti dia patuh, masuk surga berarti. Dan orang yang mendurhakaiku, memilah-milah syariat atau membuat-buat syariat yang telah sempurna, berarti dia telah mendurhakaiku. Untuk apa teman-teman buat syariat baru? Bukankah syariat Nabi SAW sudah banyak, sunnahnya sudah banyak, kerjakan istiqomah sampai mati. Teman-teman kita yang sedang mendakwakan sunnah, yang sekarang diberikan julukan segala macam lah, wahabi lah, garis kelas lah, apalah segala macam. Teman-teman sekalian tahu siapa yang diberikan julukan wahabi itu? Kalau yang pernah umroh dan haji, lihat bagaimana Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Dirawat atau enggak? Hah? Kok enggak ada yang nyaut ini? Berarti belum ada yang pergi. Belum makan. Orang bicara Mekah, Madinah, Marwan bicara makan. Masjid Haram teman-teman sekarang, dengan mewahnya, marmernya, AC-nya, Qurannya diganti seminggu sekali. Setiap seminggu sekali dikeluarin, ganti Quran baru. Percetakan Quran dibuat terbesar oleh Raja Fahd di Madinah. Masjid Nabawi dengan megahnya, lampunya, listriknya, itu sampai banyak jemaah saya bilang, Ustadz ini listriknya berapa? Hah? Berapa banyak listrik yang dipakai nih? Semua lampu mewah, sebesar masjid itu. AC-nya nggak pernah berhenti, setiap tiang ada AC. Mewah luar biasa gitu. Dirawat, dijaga kuburan Nabi SAW, dirawat kuburan Baqi, kuburan para sahabat.
Dan tidak pernah kita temukan satupun celengan sumbangan. Kenapa antum ketawa coba? Saya mau tanya. Karena kalau orang Indonesia yang pegang, banyak kotak amalnya. Sudah langganan. Di Masjid Haram Mekah sama Madinah nggak ada kotak amal. Antum mau datang nyumbang nggak diterima sama mereka. Sudah, terima kasih, cukup. Tower jam yang besar itu dibeli tanahnya pakai uang pribadinya Raja Abdul Aziz oleh anak cucunya. Warisan, mereka sepakat sebagiannya dikasih ke beli tanah. Dibangun tower jam itu, bangun hotel, mall, segala. Semua hasilnya, hasil sewanya, hasil belinya dikasih ke Masjid Haram. Itu yang dibilang Wahabi itu. Yang urus semua Masjid Haram dan Masjid Nabawi, Wahabi. Sampai kadang-kadang saya tanya, orang nggak bisa jawab ini. Kalau antum tuduh-tuduh Mekah dan Madinah itu Wahabi, tahu nggak itu Mekah tempat lahirnya Nabi SAW? Dan 13 tahun dakwah Nabi SAW di sana. Tahu nggak Madinah itu ada rumahnya Nabi SAW dan 10 tahun syariat disempurnakan di sana. Sudah tahu belum itu? Tahu. Baik. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Secara akal nggak mungkin. Dari mana istilah Wahabi? Dari Syiah. Karena yang paling banyak membongkar kedok mereka, yang mencaci maki sahabat, mengatakan Quran kurang, yang menjaga kemurnian Islam memang Mekah sama Madinah sekarang. Memang di bawah naungan kerajaan Saudi itu fakta lapangannya. Nggak bisa dipungkiri masalah itu. Tapi mereka mengklaim sembarangan, mengatakan ini Wahabi ini garis keras segala macam. Saya tanya lagi jemaah saya, waktu pergi umrah Ramadan, ada nggak bapak-bapak sini dapat lain sholatnya orang di Mekah? Nggak ada. Sama aja. Malah kita lebih khusyuk, bacaannya lebih enak. Nah ini Wahabi nih. Jemaah umroh saya ajak kalau di Masjid Nabawi, dan teman-teman juga di sini kalau satu waktu umroh insya Allah. Saya doain semua dapat insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih umroh dan haji berulang-ulang. Ya. Saya sampai bilang sama jemaah saya, kalau terutama laki-laki, karena perempuan agak sulit, tapi laki-laki kalau lagi umroh sama saya biasanya kalau berpapasan saya sholat sama-sama karena kita punya acara bebas untuk sholat. Ada yang mau lebih dulu pergi, ada yang mau telat ke kamar mandi, segala saya biarin. Tapi yang ikut sama saya setiap habis maghrib saya ajak kalau di Masjid Nabawi. Setiap hari saya pindah-pindahin, sebentar halaqah syekh ini, sebentar halaqah syekh ini, sebentar halaqah syekh ini ajar hadis, ini ajar fikih, ini ajar macam-macam ya, ilmu Al-Quran, ya. Macam-macam syekh banyak di situ ajarannya. Lalu saya terjemahkan secara letterlet. Ini loh Pak yang dibilang sama syekhnya, ini dalilnya dalam surah ini, dalam hadis ini. Terus begitu sampai azan Isya. Terus saya tanya, menurut bapak-bapak ini bagus nggak ajarannya? Bagus Ustaz. Dari tadi ini Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Saya bilang ini yang di Indonesia diklaim Wahabi nih. Ini fakta lihat lapangannya, coba lihat. Besok pindah ke Syekh Fulan, besok pindah ke Syekh Fulan. Di Mekah juga begitu. Dan antum bisa kalau ngerti bahasa Arab paling bagus datang ke situ, nanyain semuanya. Semuanya berisi dengan wahyu. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Karena menjaga kemurnian agama Islam. Itu yang diklaim dengan Wahabi. Dan yang menuduh mereka siapa? Orang-orang Iran, orang Persia. Yang dasarnya mempertahankan ajaran Syiah. Quran kurang lah, sahabat dikafirkan lah. Yang mana kita mau dengar nih sebenarnya? Jelas-jelas mereka tinggalnya saja sudah jauh dari tempatnya Nabi SAW. Ajarannya mencaci maki. Saya tahu siapa yang dicaci maki? Mertua Nabi, Abu Bakar sama Umar. Yang dicaci maki dianggap zina istrinya Nabi. Yang dianggap kafir iparnya Nabi, Muawiyah. Adiknya Muawiyah, Ummu Habibah menikah dengan Nabi SAW, Ummul Mukminin. Dia sebenarnya Abdullah bin Sabah tujuannya mencaci maki Nabi SAW, tidak bisa. Caci makilah orang sekitarnya. Ya. Jadi teman-teman yang saya ingin titik beratkan di sini adalah tempat Nabi SAW menyampaikan wahyu dijaga sama Allah, dijaga sama Allah. Dan sampai sekarang turun-temurun ulama di sana mewariskan ilmu-ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Maka jangan mudah termakan dengan isu. Terus itu seperti virus yang berbahaya, Wahabi, supaya panas di kuping orang dan akhirnya orang nolak gitu. Ya. Termasuk kalau antum lihat di YouTube tuh namanya Khalid Basalamah, Wahabi besar itu.
Jadi yang antum dengar ini, yang saya bacain dari tadi, kalau Rasulullah SAW bersabda riwayat Bukhari, Allah berfirman di surah ini Wahabi. Ya antum pakai akal cerdas lah. Jangan termakan dengan arus main nilai sembarangan. Berarti target mereka untuk menjauhkan orang dari sunnah Nabi SAW berhasil. Jangan sampai itu terjadi. Jadi semua orang yang menolak ajaran Nabi SAW masuk dalamnya, mengerjakan apa yang dia suka, meninggalkan apa yang dia tidak suka, atau membuat-buat yang Nabi SAW tidak ajarkan. Hati-hati. Termasuk kekufuran yang nyata kata para ulama adalah bila seseorang menganggap masih ada bagian risalah langit yang belum disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ini kekufuran yang nyata. Allah sudah mengatakan Nabi SAW sudah menyempurnakan agama di tangannya. Lalu kita bilang tidak, masih ada yang belum diajarkan. Lalu kita buat-buat, ini bahaya sekali.